Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Selamat siang, Pak Koco. Siang Ibu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Monggo silakan Mbak Ida dimulai. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk meeting kali ini kita akan pembahasan lebih ke bentuk kerjasamanya ya Pak ya, langsung dengan Ibu Sylvia. Dan beliau juga akan sedikit ada yang mau disampaikan terkait nanti kerjasama kita antara Kode Indonesia dan reseller. Jadi mungkin untuk langsung saja ya, silakan Bu Sylvia. Iya. Matur nuwun Pak Koco. Ini kemarin kan sampun ketemu sama Ida, Saskia, dan tim ya. Ya, sampun. Ya. Dan kita juga udah siapkan mock up. Mungkin Bapak udah lihat yang untuk Ya, laris. kemarin. Nggih. Nah, Ya. kita ini rencananya kan mau speed up juga Pak, biar kita sama-sama bisa ngikutin jadwalnya jenengan Pak. Kan rencananya Bapak mau jalan per bulan depan ya. Ya, betul. Nah, ini beberapa hal mungkin kita bisa sepakati terlebih dahulu terkait dengan bentuk kerjasama. Nah, ini nanti bentuk kerjasamanya apa di dalam kerjasama itu nanti akan kita sebagai partner teknologi, Pak. Kami maksudnya, kami sebagai partner teknologi dari MyCode. Jadi khususnya untuk yang e-commerce kayak gitu online. Jadi yang akan kita provide itu adalah seperti yang kemarin dipresentasikan, marketplace khusus untuk MyCode dengan white labeling nama dan sebagainya seperti itu, dan bisa untuk mensupport dari komunitas Bapak yang rencananya akan dikonekkan ke dalam platform. Nah, ini nanti kita akan ada beberapa hal berkaitan dengan apa ya istilahnya, mungkin saya nggak tahu, kemarin sudah didiskusikan lebih lanjut sama Ida atau belum, tapi nanti di dalam perjanjian kita akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan costing, Pak. Oke. Karena kan kalau yang fee mungkin sudah didiskusikan. Nah, berkaitan dengan costing, kemarin Pak Kiki itu menyampaikan bahwa ya untuk setup fee dan sebagainya itu nggak apa-apa untuk Pak Koco dan komunitas kita waive, nggak masalah. Nanti tinggal pada saat hostingan, bandwidth dan sebagainya kita mau dibantu untuk costingnya, kurang lebih seperti itu Pak. Nah ini memang juga nggak besar kalau seiring dengan waktu aja. Jadi bukan langsung dibayar langsung brek gitu, enggak. Tapi kita update per per kapasitas gitu kurang lebih. Nah itu memang costingnya nanti akan diproposalkan nanti sama Ida nanti sampaikan sendiri. Ini di dalam PKS juga nanti akan dimention. Jadi nanti berapa jumlah merchant atau partner yang akan bergabung kita hitungkan berdasarkan itu Pak, karena konsumsi bandwidth yang memang harus dibayarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita bisa kerjasama jangka waktunya kita lihat per 1 tahun kan lebih mudah, nanti kita bisa perpanjangan dengan evaluasi dan upgrading. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah ini Nyun Sewu, Bapak rencana per Agustus mau jalan ke mana aja Pak? Plannya? Rencana saya kemarin adalah Agustus ini kita akan roadshow ke Jawa Madura. Oh, Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Oh, Madura. Ya, Madura. Oh, nggih. Madura ini masuk Jawa Timur ora ya, Pak? Oh iya ya.
Iya ya. Ya Jawa Madura. Jawa. Kalau dari pulaunya Jawa Madura. Oh, iya iya Nanti iya. ya ketika ini sudah selesai, mungkin kita rehat untuk kemudian untuk lintas Sumatera. Habis itu mungkin Kalimantan atau Sulawesi. Oh, Jadi ngaten. memang agenda kita memang roadshow untuk ketemu dengan teman-teman jaringan kita, baik yang sudah jadi anggota atau belum anggota. Kemudian yang kedua kita akan ketemu dengan kepala-kepala desa yang inspiratif berdasarkan informasi dari kawan-kawan. Kemudian kita mendatangi teman-teman Koperasi Desa Merah Putih Percontohan. Kemudian kita mendatangi BUMDes-BUMDes yang memang sudah ada koordinasi dengan kita. Hmm. Kebetulan ini kemarin sudah ada pembicaraan dengan teman dari radio. Nanti akan ada semacam reporting lewat radio dan juga baru pagi ini tadi confirm kayaknya RRI juga tertarik untuk mendapatkan update perjalanan kita. Kira-kira itu, Mbak. Nggih, nggih. Iya. Berarti nanti lebih ke BUMDes atau koperasi juga, Pak? Kita malah target utamanya sebenarnya koperasi, Mbak. Oh iya. Jadi yang pertama koperasi karena kan datanya sudah kita pegang nih yang Hmm. 103 koperasi percontohan. Nah, kalau BUMDes itu memang kita juga sudah ada yang media yang kemarin kita tunjukkan itu kan rumah BUMDes kan memang data teman-teman BUMDes yang sudah bergabung di situ yang coba kita komunikasi dan kita nanti juga memberikan update ke kawan-kawan. Oh, kami hari ini hari ini ada di mana? Mungkin ada yang bisa ketemu di satu tempat kita ngobrol-ngobrol dengan kepala desa atau dengan teman-teman BUMDes dan seterusnya. Kayak ini tadi pagi udah ada permintaan nanti Pak Karawang mampir. Ya oke, terus nanti di Jawa Barat ada juga yang sudah minta untuk kita jadwalkan mampir. Jadi target kita sih mungkin 20 hari lah keliling untuk menyelesaikan Jawa sama Madura. Oh, nggih nggih, iya. Baik, ya. Ini nanti kan kita ngikut, prosesnya Pak Koco ya. Jadi Ya, ongoing progressing-nya, bisa dikoordinasikan dengan Ida, nanti kan Ida bisa komunikasi langsung, bisa lewat WhatsApp grup atau apa, kayak kurang lebih seperti itu. ya, Ya, nanti tinggal bagaimana kita memprovide teknologi ketika jenengan sedang berjalan tersebut gitu. Misalnya Bapak lagi mau presentasi atau apa dan sebagainya, mungkin kita dikabari Pak, biar nanti ya, kalau ada apa-apa kita bisa langsung gerak cepat memberi solusi, kurang lebih gitu. Nah, ya. terkait dengan misalnya nanti kan seiring dengan waktu pasti kan banyak pihak yang apa ya, pengen tahu lebih jauh dan sebagainya. Nah, memang kalau dari sisi kami itu reseller punya punya ini sih, Pak, punya video-video apa ya, kayak pelatihan belajar Tutorial ya. tutorial seperti itu, Ya, tapi itu konteksnya reseller. Jadi ya. kalau misalnya nanti Bapak kan laris gitu nggih, jadi Hmm. metode komunikasinya akan menjadi berbeda biar orang nggak blunder. Nah, itu kiranya mungkin dari timnya Pak Koco ada yang bersama kami bisa, tutorial atau apa istilahnya, training gitu loh, Pak. Training Hmm. nanti bisa, dari tim Bapak kan kalau ini nggak susah bikin video lah online kayak gitu kayak gitu. Jadi kita bisa bantu training, Pak. Atau kalau enggak gini, Mbak. Pripun? Materi-materi tutorial yang sudah ada dengan laris itu kita dikirim nanti biar tim produksi kita untuk kemudian merubah guide-nya kan sudah ada. Berarti kan nanti Heeh, dia tinggal buka laris kemudian tampilannya kalau tampilan di reseller kayak gini tampilan di laris dia cari tampilannya dan seterusnya paling iya itu juga bisa lebih efektif ya artinya iya, nggak apa-apa, supaya kita iya iya, ya ya, yang pasti dari kita yang ready sekarang seperti itu, Pak. Jadi nanti monggo bisa siap nanti ya. di-share,
bisa direview kiranya kalau mau dipakai ya monggo, kalau mau di-adjust mungkin dari tim Bapak bisa bantu Ya, menyesuaikannya aja kayak gitu. ya, Karena kan kita belum tahu nih di lapangannya kan dari Pak Koco tim yang lebih ya, memahami kondisi di sana kurang lebih gitu Pak. Saya rasa ya. itu bisa ada ya Ida semua kita punya tutorial kayak registrasi dan sebagainya itu ada ya mengaktifkan update Ada, Bu. upload konten, upload produk dan yang lain-lain. Iya, ada, Bu. Ya nanti bisa di-share ke Pak Koco. Nanti kalau misalnya ada tim Pak yang berkenan training, kita set up waktu Pak untuk Ya. Atau kalau kan nanti saya bikin grup untuk inti laris. Jadi dari ya, kita siapa-siapa, nanti dari timnya Mbak Ida siapa-siapa dimasukkan ke situ. Jadi kita bisa tektokan di situ. nggih, Hmm. nggih, nggih. Sama mungkin ke depan sembari sosialisasikan ke teman-teman BUMDes maupun koperasi baik yang non Kopdes KMP maupun yang KMP nanti saya belum tahu situasinya di lapangan bagaimana bahwasanya laris ini adalah tempat tidak hanya display tapi bisa dipakai untuk transaksi Pak karena kan Ya, memang yang diarahkan itu menuju ke situ gitu. Jadi biar pemahamannya terwujud bahwasanya online itu tidak untuk mendisplay saja tapi keaktifan transaksional di sana itu perlu karena memang dia bergerak aja semua ekonominya. siap. Oke. Nggih, Nanti gitu. kita jadi tidak tergantung hanya kita pada saat roadshow, tapi kan kita juga punya data jaringan teman-teman dari BUMDes, kemudian teman-teman dari UMKM. Nanti kan kita ada data kontaknya, kita bisa bisa blast WA untuk kemudian dia mengetahui laris ini Laris. dan mereka bisa memanfaatkan. Iya, Kira iya, itulah Pak. Mbak. Kita optimalkan. Kemarin saya sudah bilang sama Mbak Ida sampai akhir tahun ini lah kita berhabis-habisan kayak apa. Sekaligus kita juga ingin tahu sejauh mana respon kawan-kawan ketika bicara Iya, tentang memiliki apa memiliki platform yang betul. kemudian itu adalah milik kawan-kawan juga kan itu karena memang Oke. agenda kita ya laris ini punyanya koperasi. Nah, teman-teman yang mungkin bergabung di laris juga kita berikan ruang kesempatan untuk bergabung di koperasi jadi dapat manfaatnya bisa dapat manfaat berkoperasi sama punya apa akun di marketplace-nya laris kan kira-kira gitu. Nggih, nggih, nggih. Ya, karena si platform yang kita open-kan ini, Pak, dia mesinnya berbasis reseller, Pak, Ya, dan dropship. ya, Jadi secara mesin itu sebenarnya sangat memungkinkan terjadinya pengembangan sendiri. Dia maksudnya ngembang sendiri berkaitan dengan penjual gitu ya. Karena kan hmm, produk itu ada penjualnya juga harus ready gitu karena harus terjadi penjualan gitu. Nah, nanti di sana itu inti poin yang mesti kita sampaikan juga selain untuk display produk, kemudian untuk berbelanja online, itu adalah kesempatan teman-teman di luar sana baik anggota maupun merchant atau koperasi atau BUMDes bisa berkesempatan membangun jaringan perdagangan jalur distribusi gitu loh maksudnya Pak. ya, Iya, jadi jangan sampai pemahamannya, oh ini kayak Tokopedia, kayak Shopee, nggak begitu saja gitu. Tetapi sebuah platform yang memang eh, pengelolaannya membangun reseller gitu. Nah, nanti kan kalau resellernya bisa ditambahkan karena kan yang namanya masyarakat sekitar koperasi itu juga punya potensi nggih Pak, kayak ibu-ibu, ya, anak-anak muda, pelajar-pelajar sekolah yang mana ya Karang Taruna itu butuh juga mereka aktivitas bisnis. Nah, sebenarnya bisa menjadi reseller-reseller produk yang ada dari BUMDes atau koperasi yang berada di sana
maupun jadi laris seperti itu. Mereka punya income akhirnya. Ya, betul. Itu sih yang terpenting. Ya, Jadi tidak khusus untuk apa institusionalnya, tapi memang benar-benar untuk gerakan ekonominya gitu. ya, ya itu yang kemudian kenapa waktu ketemu kan saya langsung, wah ini udah ketemu lah apa yang kita pikirkan dengan apa yang sudah dikerjakan teman-teman kan gitu. Jadi kalau kita kemarin masih dalam konteks berpikir dan tahapan-tahapannya udah kebayang ini harus begini, sampai di level yang seperti disampaikan kemarin tentang konsep laris itu, makanya saya berpikirnya oh ini kita udah lonjakan luar biasa artinya dari yang sekarang sudah kita mulai rintis akan melonjak langsung ke apa ide tentang reseller, dropshipper dan seterusnya karena udah cukup lama juga saya mengenal tentang dropshipper, reseller dan seterusnya Oke, tapi secara sistem yang mungkin bisa kita kolaborasi dengan siapa yang belum ketemu makanya pas oke, kemarin ketemu yang buat saya surprise banget itu kemarin pas kita oke. ketemu. Oke, oke. Iya, Karena memang kalau online itu tuh banyak sih sebenarnya paham yang berlaku di situ gitu, Pak, ya. Ada yang ya, pahamnya, apa ya, masuk ke pasar, menimbulkan penjualan dan sebagainya melalui iklan. Kan banyak itu, Pak. ya, Terus ada yang melalui apa, afiliasi atau melalui marketplace besar yang memang pasarnya sudah dipunyai oleh marketplace itu. Tapi itu semua ada kontroversi gitu ya. Maksudnya ada pro and con-nya, positif dan negatifnya. Tinggal situasi dari para penggunanya aja seperti apa. Kalau berkenan di marketplace dengan fee yang semakin naik dan sebagainya kayak gitu ya, ya monggo aja. Atau berkenan dengan apa iklan yang spendingnya cukup besar, kemudian apa namanya ongkosnya itu persaingannya juga cukup tinggi. Kalau kalau bisa bersaing di sana juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kita melihat dari UKM, teman-teman UKM bersaing ke area itu akan sangat sulit. Makanya yang dibangun itu adalah community. Community itu adalah community inti yang ada di sekitaran dia melalui jaringan reseller seperti itu akan memudahkan eh, jalur distribusi. Sebenarnya dibangun jalur distribusi, Pak. Karena ya, kalau jalur distribusi punya, ya sebenarnya nggak perlu ngiklan. Irit. ya betul. Tapi jangkauannya itu udah masuk kayak gitu. Karena platform ya bagus kalau ada produknya, tapi akan sangat lebih bagus ketika terjadi jual beli di dalamnya kayak gitu, Pak. Ya betul. Sepakat. Oke, ya, Oke. ya. Hal-hal yang seperti ini yang mungkin nanti bisa lebih ditanamkan ke teman-teman apa BUMDes, koperasi yang ketika Pak Koco roadshow dan bertemu kurang lebih begitu. Jadi Ya. ekspektasinya itu ngepas gitu loh, Pak. Sama yang di provide sama mesin. Jadi yang saya pikirkan itu kemarin ketika uh, konsep reseller yang disampaikan, di saya udah kebayang oh berarti ini siapa yang kemudian perlu saya beri cerita tentang reseller, Oke, siapa yang perlu saya beri cerita tentang kamu ada kesempatan untuk menjual produk menggunakan marketplace dengan tambahan ruang yaitu ada di laris kan gitu. oke, Nah, kalau yang reseller itu memang bagian yang menjadi target kita ya teman-teman dari apa perangkat desa, teman-teman dari pendamping desa, mereka kan artinya secara data, secara komunitas kita memang sudah terbangun. Jadi itu jadi target untuk bicara resellernya. Tapi kalau oke, untuk yang produknya ya pastinya kayak Mama Bumdes atau UMKM-UMKM yang memang apa punya produk-produk spesifik atau punya produk-produk yang butuh lebih disebarluaskan. Karena kebetulan kan seperti yang kemarin Bu Silvi saya cerita itu kan dengan si siapa unit, si Sunil kan kita ya, dulu sama-sama di koperasi komunitas kopi. Nah itu iya, kita juga dulu pernah memfasilitasi beberapa kali event teman-teman yang punya produk kopi dan juga
Bahkan kita waktu itu saya waktu masih dengan apa media TV Desa, kita dengan apa UMKM di Bogor, kita memberikan pelatihan bagaimana membuat foto produk, bagaimana membuat video dan seterusnya. Itu yang itu yang jadi target untuk apa bisa tampil di laris kan kira-kira kayak gitu. Nggih. Nggih, Pak. Siap. Nanti monggo Pak Koco kan bisa melihat situasionalnya kiranya akan menyampaikan hal yang sisi mana ke misalnya model jaringan ke pihak yang mana untuk model marketplace ke pihak yang mana itu nanti kan uh, fleksibelnya Pak Koco di Ya, lapangan monggo. Intinya siap. mungkin mesin itu bergerak seperti itu, Pak. Jadi Oke. apa kita standarisasi transaksi biar orang-orang ini tidak beda-beda gitu. Karena memudahkanlah nanti pada saat mereka itu menjual, kemudian menerima uangnya, atau membantu jual dan mendapatkan komisinya, kayak gitu kan. Soalnya kalau di dalam platform ini semua sifatnya otomatis, Pak. Jadi mau tidak mau yang bergabung juga harus mengikuti kaidah-kaidah otomasi seperti itu. Bahkan uangnya juga otomatis ke split ketika terjadi pembayaran. Ya. Ya Jadi nggak mungkin nanti mungkin secara khusus Mbak Ida bisa apa training. mengguiden kita untuk kemudian oh ini cara-cara apa cara-cara nyeting apa taruh kata saya punya produk kemudian kalau mau naikin kayak apa kemudian kalau saya berbagi apa komisi ke reseller cara cara apa cara settingnya kayak apa itu kan pasti ada apa ada petunjuk Nggih. yang harus kita sampaikan kan kira-kira kayak gitu. Nggih, nggih. Makanya nanti training tim apa inti dari laris itu penting, Pak. Karena kan tidak hanya upload produk tapi bagaimana menata harga. Ya, Harga publish rate itu ya, harga publish itu memang harus ditata karena di dalamnya ada komponen-komponen, misalnya komponen share, komponen commission, komponen apa biaya-biaya itu dipahamkan gitu. Karena kan memang kita menggunakan jalur distribusi, jadi memang ada ongkos distributionnya di situ dipahamkan. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. iya. J, J, saya rasa insya Allah lah Pak, kita juga bisa bergerak lebih cepat karena kan sebenarnya platform ini udah ready ya, karena banyak juga yang pakai. Jadi readiness-nya itu sebenarnya cepat gitu, tinggal nanti implementasinya aja, implementasinya aja. Oke, Kurang siap. lebih gitu. Oke, nanti Ida akan bantu terkait dengan costing basis kami, Pak. Ya. Kemudian juga akan bantu untuk draft PKS ke Pak Koco, monggo direview. Nanti kalau sudah seiring paralel kita kan kemarin sudah kita siapkan mock up-nya, itu produknya masih produk-produk yang dari kita, nanti bisa seiring Bapak kalau ada produk yang ready yang bisa diisiin dulu biar nggak kelihatan kosongan, bisa di prepare. Nah, nanti kita juga bisa paralel mulai mempersiapkan training dan sebagainya. Jadi ketika Bapak tindak jalan, udah aman. Siap, nggih. Jadi Pak, Itu ya kurang paling lebih, enggak Pak. kan produk-produknya kode sudah bisa langsung kita upload dulu kan gitu. Iya, enggak, Nggih, bisa, nggih. bisa, Siap. gitu. Gitu ya, dah. Iya, Bu. Nanti Bu Silvi ke mute. iya, nanti tolong dibantu Pak Koco persiapannya. Kapan disepakati waktu launch-nya? Oke. Kita kita nunggu konfirmasinya Mbak Ida aja. Cepet Kalau kok itu dia. kita ya, ya kemarin kemarin saya udah bilang sama Mbak Ida begitu lihat mockupnya, udah ini kapan kapan bisa langsung kita apa DNS kita langsung kita arahkan kirim aja Mbak Ida. Kita itu SLS. Mbak Ida langsung bentar Pak kita apa kita rapikan apa kita tata apa lebih lebih rapi lagi. Oke siap ya kita tunggu.
Oke. Gitu. Iya, itu minggu depan udah bisa di launch, Pak. Oke, siap. Iya. Oke. Timeline-nya tolong dibantu Pak Koconya, Ida, minggu depan itu kapan? Jadi kita Iya, itu Bu. tahu waktunya, tanggal tepatnya. Jadi di antara tanggal dan waktu itu kita bisa melakukan apa saja. Iya, Bu. Gitu Pak Koco kurang lebih. Oke, matur nuwun. Sama-sama Pak. Sambil Nanti saya insya berarti Allah nunggu kolaborasinya ini ya, berjalan dengan konsep baik. konsep MOU-nya ya. Kita tunggu ya, apa dari Mbak Ida ya. Draftnya. Kalau butuh data-datanya dari koperasi nanti kita siapkan juga Mbak Ida. Iya, baik, Pak. Oke, monggo. Ida, Mbak Wonten ada lagi Pak? Ida ada lagi? Saya rasa sudah cukup sih Bu dari kita. Oke, ya sudah. Iya, Oke. nanti ditunggu untuk draft untuk ininya penawaran fee cost-nya ya, untuk fee-nya dan costingnya ya Pak ya. Dan Ya. draft PKS-nya nanti ditunggu dari saya yang akan kirim. Saya kirim melalui WA nggak apa-apa ya Pak, atau bisa Pakai email. Boleh. Pakai email. Oh, email. Biar bisa di tracking. Kalau Iya. WA susah nge-tracknya. Pakai email udah ada email kita kan Mbak Ida? Saya belum ada Pak. Nanti saya bisa minta Winda. mykodeindonesia@gmail.com. Oh iya. Aja. Iya. Nanti saya share ke email juga. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi dari teman-teman, untuk meeting kali ini saya akhiri dan saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ida. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.